Bab 16. Dark Rose Queen. Wajah Niko Tang sangat suram. Tapi sebelum dia marah, lalu tiba-tiba terdengar suara menawan, "Tuan Tang, apa yang membuat raut wajahmu begitu buruk?" Semua orang langsung melihat ke sana. Seketika menjadi linglung. Terlihat seorang wanita cantik perlahan berjalan menuruni tangga dari lantai 2 bar dengan langkah yang anggun. Dia mengenakan gaun merah megah, dengan sepasang sepatu hak tinggi perak, seolah-olah seorang ratu turun dari langit. Sebenarnya, wanita ini adalah Sally Liu, dikenal sebagai Rose Queen, pemilik sesungguhnya Dark Rose Bar. Semua orang tampak terobsesi. Mereka sudah lama mendengar bos asli Dark Rose adalah wanita cantik yang seksi dan menawan, dan saat melihatnya sekarang, ternyata berita itu asli. Sally Liu tersenyum tipis, bibir merahnya seolah memancarkan godaan yang mematikan. Ketika dia berjalan ke sisi Hailie, orang-orang di sekitar tercengang. Saat dua wanita cantik bertemu, visual mereka sama-sama tak terkalahkan. Satu-satunya perbedaan adalah Hailie agak dingin, sedangkan Sally Liu agak menggoda, seolah-olah satunya dingin satunya panas. Saat es dan api bertemu, itu benar-benar sangat membunuh. Tuan Tang. Niko Tang juga dimabukkan oleh pesona Sally Liu. Saat Sally Liu memanggil dengan lembut, dia baru pelan-pelan tersadar kembali. "Nona Sally, bukan aku sengaja mencari gara-gara di tempatmu, tapi pasangan anjing ini mempermainkanku, aku hanya ingin mencari keadilan." "Benarkah?" Sally Liu tersenyum menggoda, tiba-tiba menatap Hailie dan berkata, "Kakak, dia memanggilmu anjing." "Kakak." Dalam sekejap, ekspresi Niko Tang membeku. Sekitaran juga ribut seketika. Siapa yang menyangka, dua wanita cantik yang menakjubkan dan langka ini ternyata adalah kakak beradik. Benar saja, ungkapan orang yang bergaul dengan sejenisnya. Hailie telah minum cukup banyak anggur merah, pipinya sedikit merah, tapi nada bicaranya tetap dingin. "Kalau begitu suruh dia tampar pipinya." "Oke." Sally Liu berbalik dan menatap Niko Tang sambil tersenyum, "Tuan Tang, kakakku tidak menyukai perkataanmu barusan, dia ingin pipimu ditampar." Tentu saja Niko Tang mendengar apa yang dikatakan Hailie dengan jelas, tidak usah diulangi oleh Sally Liu lagi, tetapi dia sedikit bingung. Sally Liu menambahkan, "Jika Tuan Muda Tang tidak berani melakukannya, saya dapat meminta seseorang untuk melakukannya, atau, saya dapat berbicara langsung dengan ayahmu." Meski dia tersenyum, Niko Tang dapat merasakan aura seorang ratu, seolah apa yang dia katakan adalah dekret kerajaan. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri." Niko Tang akhirnya dikalahkan oleh aura kuat Sally Liu. Dia dengan patuh menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, lalu pergi dengan perasaan tidak senang. Setelah itu, Sally Liu baru memandangi Louis Lu dengan hati-hati. "Siapa ini?" "Oh, dia pacarku, dia bermarga Lu." Sebelum Louis Lu sempat berbicara, Hailie menjawab terlebih dahulu. Dia memberi kejutan pada Sally Liu sesuai rencananya. Tatapan Sally Liu sedikit terkejut. "Pacar?" Dia menatap Louis Lu dengan curiga. Louis Lu mengangguk. Ekspresi Sally Liu tiba-tiba menjadi sedikit rumit. Dia menarik Hailie ke samping dan berbisik, "Kakak, apakah dia benar-benar pacarmu? Apakah kamu sedang bercanda?" Hailie berkata, "Tidakkah menurutmu dia terlihat seperti seseorang? Dan marganya juga sama." Tentu saja, Sally Liu tahu siapa yang dibicarakan Hailie. Dia membujuk, "Aku tahu kamu sangat merindukan Louis kecil, saya juga. Tetapi kamu tidak bisa menyerahkan dirimu begitu saja hanya karena dia terlihat seperti dia." Hailie sama sekali tidak mendengarkan kata-katanya. Dia malah berkedip dan berkata, "Dik, mari kudiskusikan sesuatu denganmu. Apakah masih ingat ketika kita kecil, kita pernah berjanji akan menikah dengan pria yang sama setelah dewasa?" Sally Liu mengangguk. Tentu saja dia ingat ini, tapi itu hanya lelucon ketika masih kecil. "Aku telah memutuskan untuk menikah dengannya, jadi aku datang ke sini kali ini untuk memperkenalkanmu padanya."
Bukan hanya itu, aku juga akan membawanya untuk bertemu dengan adik-adik lainnya. Perkataan Hailey membuat mata Sally Liu membelalak kaget. Dia buru-buru meletakkan tangan di dahi Hailey. Kakak, kamu tidak demam, kan? Dia tidak percaya, bisa-bisanya kakaknya mengatakan hal seperti itu. Perlu diketahui, kakaknya biasanya adalah orang yang sangat rasional. Hailey mengabaikan tatapan kaget Sally Liu dan melanjutkan, aku sudah bertanya pada pacarku, dia bilang dia tidak keberatan tinggal bersama ketujuh saudara kami kok. Setelah mendengar ini, wajah Sally Liu tampak muram. Bukankah ini omong kosong, ketujuh saudara kami sangat hebat, dia seharusnya merasa senang, bagaimana mungkin dia keberatan? Bagaimana mungkin kakaknya tidak memahami hal ini? Mungkinkah cinta membuat orang menjadi bodoh? Sally Liu merasa kakaknya sudah gila, karena dia tidak bisa dibujuk, dia terpaksa harus berbicara dengan pacarnya. Namun, yang tidak diketahui Sally Liu adalah ketika dia berbalik, senyum licik tiba-tiba muncul di sudut mulut Hailey, lalu dia menatap Louis Lu. Seolah-olah mengatakan, aku sudah menyelesaikan bagian dramaku, selanjutnya adalah bagianmu. Louis Lu memahami maksudnya dan berkata dengan sikap yang arogan, kamu adalah adik ketiga Hailey kan? Hailey telah memberitahumu sebelumnya, jadi aku tidak akan menjelaskannya lagi. Aku harap kamu menjadi orang yang bijaksana. Siapa dia? Sally Liu menggertakkan giginya, tipikal orang begini adalah tipe yang suka bertingkah. Pria bajingan. Kurasa lebih baik kita naik ke atas dan mengobrol. Meski marah di dalam hatinya, Sally Liu tetap mempertahankan aura ratunya dan melirik Louis Lu dengan dingin. Tentu saja Louis Lu tidak menolak. Saat naik ke atas, Louis Lu berjalan di belakang, diam-diam mengagumi bodi Kak Sally yang menggoda. Ketika semua orang di bawah melihat adegan ini, mereka sangat iri. Entah kenapa Louis Lu seberuntung itu. Dia sudah memiliki bidadari yang dingin, sekarang masih diundang ke ruang VIP oleh Rose Queen. Memang dirinya sangat beruntung. Ruang VIP yang elegan memiliki insulasi suara yang sangat baik, begitu pintu ditutup, kebisingan dari luar sama sekali tidak terdengar. Tapi Louis Lu malah merinding. Terlihat Sally Liu duduk di sofa dengan kaki disilangkan, sepatu hak tinggi berwarna perak cerah itu seperti memancarkan cahaya dingin, dan aura ratunya bersinar. Duduk. Sally Liu berkata dengan dingin. Louis Lu tersenyum, alih-alih duduk di sofa seberang, dia langsung jalan menghampiri Sally Liu dan duduk di sampingnya. Sally Liu segera mengerutkan kening, dengan sedikit rasa benci. Bajingan ini benar-benar tak tahu diri, jika bukan karena kakaknya, dia pasti sudah memutilasinya. Sally Liu teringat sebelumnya ada seorang pria playboy yang bernama Angko Chen di kota Jiang Utara, dia sangat berlagak karena latar belakang keluarganya, telah menyakiti banyak wanita. Pada akhirnya, dia sudah tidak tahan, jadi dia membuat Angko Chen menjadi seorang kasim. Jika pria bermarga Lu ini masih tak tahu diri, Sally Liu juga akan membuatnya menjadi seorang kasim. Bersambung.